Halo pentusias, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau ngomongin hal yang mungkin kedengarannya sangat awam bagi yang sudah menggunakan fountain pen, tapi justru ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan bagi pentusias yang masih penasaran fountain pen itu cara pakainya gimana, atau mungkin sudah keburu beli fountain pen tapi kok ini fountain pennya nggak bisa dipakai nulis nih, ada apa nih dengan fountain pennya. Nah, bagi pentusias yang sudah pengalaman, sudah punya banyak fountain pen dan sudah menikmati fountain pen, mungkin bisa sharing di kolom komentar apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan fountain pen. Mungkin ada pengalaman-pengalaman unik yang mungkin kalau di-share bisa membantu pentusias yang masih baru. Nah, langsung aja nih. Hal yang pertama kali saya ingin bahas adalah masalah tinta. Banyak sekali yang menanyakan apakah fountain pen bisa diisi dengan tinta A, tinta B, tinta C. Persepsi bahwa semua tinta itu sama adalah hal yang sangat berbahaya bagi fountain pen. Itu sama aja mengartikan semua kendaraan bermotor bisa diisi dengan bahan bakar apapun. Sedangkan kita semua tahu kalau motor diisi solar, ya pasti motornya rusak. Atau mesin diesel diisi bensin, ya pasti mesin dieselnya rusak. Semua mesin punya bahan bakar yang khusus yang bisa dipakai di dalamnya. Sama seperti fountain pen. Fountain pen itu hanya bisa diisi dengan tinta fountain pen. Kecuali mungkin yang sudah pengalaman banget ya, bisa meracik tinta sendiri ya. Tapi yang jelas, fountain pen itu kalau diisi dengan tinta India atau tinta Cina ataupun tinta akrilik seperti ini, itu pasti mampet. Kenapa? Karena memang beda. Tinta fountain pen itu dia boleh dibilang sangat encer ya, dan biasanya tidak ada partikel apapun di dalam tintanya ini. Sedangkan kalau tinta India atau tinta akrilik itu banyak sekali partikel-partikel dan kepekatannya beda. Nah, ini kita lihat tinta India ini bisa kelihatan di sini seperti ada bulir-bulir. Saya nggak tahu ini apakah dari arang atau dari bahan lainnya. Yang jelas bulir-bulir inilah yang menyumbat mekanisme internal di dalam fountain pen ini. Nah, di sini biasanya fountain pen itu dalamnya tuh seperti garis-garis. Ini adalah saluran tinta yang juga mengatur seberapa banyak dan seberapa cepat tinta yang harus keluar ke ujung mata penanya ini. Kalau kita isi dengan tinta yang tidak cocok, biasanya akan mampet di sini nih. Lalu kenapa tinta India atau tinta akrilik itu diciptakan? Ya, diciptakan bukan untuk fountain pen, tapi biasanya untuk alat tulis yang kuas ataupun dengan pen celup. Nah, pen celup ini seperti ini, misalnya ini terbuat dari kaca, atau yang seperti ini terbuat dari plat besi. Ini karena tidak ada mekanisme internal seperti yang tadi, dan pemakaiannya pun tinggal dicelup lalu dipakai nulis. Jadi memang tidak ada yang bisa rusak ketika kita memakai tinta yang pekat seperti ini. Kalaupun ada perawatan, hanya dicuci aja bagian yang sudah berkerak ataupun sudah ada kotorannya, lalu ya tinggal dicelup dan dipakai lagi menulis. Jadi jelas ya, jangan pernah mengisi fountain pen dengan tinta yang aneh-aneh. Belilah tinta fountain pen, toh harganya juga nggak mahal gimana, 50.000 itu bisa dipakai hampir setahun lah, atau mungkin kalau rajin banget nulisnya mungkin 6 bulan. Saya rasa itu termasuk harga yang relatif normal dibanding dengan bolpen juga. Lalu saran saya yang kedua adalah untuk fountain pen yang pertama, jangan beli fountain pen yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian mungkin dari merek-merek yang gak jelas atau bentuk-bentuk yang terlalu aneh. Karena biasanya bagi pentusias yang masih melirik-lirik itu biasanya lumayan tergiur di harga yang murah tapi bentuknya bagus. Murah itu bukan berarti jelek juga, tapi kalau datangnya dari pabrik yang standarnya tidak jelas, itu akan menyebabkan kebingungan di pemakaian pertama. Jadi misalnya pas fountain pennya datang lalu nggak nyata, kita bingung nggak nyatanya nih karena kita yang nggak ngerti cara pakainya, atau memang ini yang datang cacat produksi gitu loh fountain pennya. Sedangkan kalau kita beli dari merek yang sudah standarnya oke, misalnya dari Pilot atau dari Platinum, ini saya kasih contoh misalnya Platinum yang ini, Platinum Tix. Ini harganya cuma 30 ribuan. Lalu saya juga pernah review fountain pen Pilot Petit 1, itu harganya 30 ribu, tapi karena standarnya sudah sangat jelas. Ini boleh dibilang yang datang ke kita hampir 100%, atau mungkin kalau nggak memang beneran 100% pasti bagus. Jadi begitu kita buka, kita isi tinta, itu dipakai menulis langsung meluncur. Ini jadi saya bukan menyalahkan merek tertentu atau gimana ya. Saya sendiri sering kali mereview atau membeli fountain pen merek yang nggak jelas, misalnya dari Cina atau bahkan yang nggak tahu mereknya apa. Tapi karena saya sudah punya pen-pen pembanding, jadi saya bisa tahu persis yang datang ke saya itu apakah cacat produksinya atau karena hal lainnya. Lalu pertanyaan lainnya adalah bagaimana cara membawa fountain pen. Nah, ini berarti kan udah menikmati fountain pen ya, lalu mungkin pengen dibawa ke sekolah, pengen dibawa ke kantor, ke rumah, atau kemanapun lah, diajak jalan-jalan. Cara bawanya sebetulnya cukup normal, hampir sama saja seperti membawa alat tulis lainnya. Jadi ini ditutup tentunya, lalu dimasukkan ke saku atau ke dalam kotak pensil atau ke dalam tas. Kalau memang dimasukkan ke dalam saku, pastikan ini mata penanya ini
menghadap ke atas. Jadi kemungkinan bocornya dia akan lebih kecil dibandingkan dengan kita bawa fountain pennya dengan mata pena yang menghadap ke bawah seperti ini. Ini karena gravitasi tentunya ya. Jadi kalau ada guncangan, dia ada kemungkinan tintanya keluar di dalam tutupnya ini lebih banyak aja sih. Tapi nggak perlu khawatir apakah kalau fountain pennya saya posisikan begini lalu tintanya akan keluar terus. Enggak. Tintanya nggak akan keluar terus kalau kita posisikan turun seperti ini. Dia hanya keluar kalau kita bawa guncang-guncang atau kita ketuk-ketuk seperti ini misalnya. Nah jadi cara bawanya cukup normal ya, hampir seperti bolpen biasa aja, cuman lebih baik jangan dijatuh-jatuhkan seperti ini atau diguncang-guncang, dibawa lari-lari misalnya di dalam kantong. Nah itu kalau membawa fountain pen yang cukup murah atau cukup disposable ya, seperti yang ini. Saya nggak peduli apakah dia kebaret atau enggak karena harganya cuma 30.000. Tapi kalau memang fountain pennya termasuk kategori fountain pen yang kesayangan, seperti ini misalnya, ini saya bawa kemana-mana dengan memakai kantong seperti ini, kantong kain. Ini kantongnya nggak ada hal yang khusus sebetulnya, benar-benar cuma kantong kain, cuman dia melindungi aja supaya kalau di dalam kantong saya misalnya ada kunci mobil atau ada koin atau ada benda keras lainnya, dia nggak ngebaret langsung ke body fountain pennya. Lalu ya seperti tadi, pastikan tutupnya atau bagian mata penanya ini menghadap ke atas. Jangan masukkannya seperti ini lalu membawanya juga seperti ini. Ini pasti kalau dibawa lari-lari atau terguncang dia akan ada tinta yang bocor di dalam tutupnya. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan 3 hal yang saya bahas tadi bisa membantu bagi yang masih bingung tentang fountain pen. Kalau ada yang mau di-sharing bagi para pentusias yang sudah punya pengalaman banyak tentang fountain pen, silakan tulis di kolom komentar. Atau bagi pentusias yang masih baru mau mulai di dunia fountain pen ini dan masih bingung, silakan juga komentar, tanyakan hal-hal apa yang masih bingung, mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.